Madrasah ini terletak di sebelah timur pusat kota Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Awipari, yang membuat madrasah ini dikenal dengan sebutan Man Awipari. Visi Man 1 Kota Tasikmalaya yaitu terwujudnya madrasah sebagai pusat unggulan dalam menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah dan berprestasi, dengan moto Pastabikul Khairat dan slogan Ikhlas Mengabdi, Unggul dalam Prestasi. Adapun lulusan Man 1 Kota Tasikmalaya selalu menjadi lulusan terbaik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bekal akhlak dan sikap yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di kegiatan Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah secara virtual Man 1 Kota Tasikmalaya, tahun ajaran 2020-2021. Nah, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk. Di sini ada Kak Putri dan di sini ada Kak Yayu. Nah, di sini kita sebagai pembawa acara kegiatan Matsama secara virtual. Nah, adik-adik, di kegiatan ini dihimbau untuk mengikuti kegiatan secara hikmat dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars Man 1 Kota Tasikmalaya. Kepada adik-adik dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Dimohon adik-adik mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin
ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Maka jawablah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya menyapa dari balik layar ini untuk mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya bagimu ya Allah, hanya milikmu ya Allah. Kami hanya bisa memohon agar diberikan kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Pagi hari ini dan mudah-mudahan setiap pagi kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya atas segala anugerah yang diberikan kepada kita semua, lahir dan batin, besar dan kecil, yang terasa ataupun yang tidak terasa. Marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita, yang telah menjadi panutan bagi kita, yang telah menjadi tauladan bagi kita, sehingga kita semua tetap berpegang teguh kepada agama Islam, berpegang teguh kepada ajarannya, berpegang teguh kepada tuntunannya. Kalaulah tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak lebih berharga dari seekor binatang. Kita mungkin tidak lebih berharga dari tanah yang kita injak. Maka dari itu, ucapkanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapanpun dimanapun kita ingat. Tak lupa salawat dan salam dan kehormatan yang kita sampaikan juga kepada istri-istri Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang tetap berpegang teguh kepada ajarannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada masa matsamat seperti sekarang ini ada hal yang berbeda dari sisi teknis pelaksanaan. Tapi sebenarnya intinya adalah sama. Intinya adalah mari kita sama-sama menjadi siswa. Kalau kalian sebagai siswa dan saya sebagai guru, sebagai pengajar, sama-sama melangkah di tahun ajaran yang baru ini dengan saling menyapa. Kalian datang ke sini sebagai siswa baru dan saya berada di sini menjadi guru kalian yang baru. Ini adalah hal yang lumrah. Di sekolah manapun, di lembaga manapun hal ini pasti terjadi. Namun dalam teknis pelaksanaannya pada kali ini Anda berada di balik layar ini dan saya berbicara kepada kalian semua, tapi tidak berubah fungsi dan juga tugas dari saya dan juga kalian. Semuanya sama-sama mari kita mengawali tahun ajaran baru ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi yang akan saya sampaikan adalah berkait dengan etika
dan pergaulan siswa. Sebenarnya materi ini sangat luas untuk kita bahas, tapi saya ingin menekankan kepada satu hal, bahwa sebenarnya antara etika dan pergaulan di sekolah, di pesantren, di lembaga pendidikan manapun, kalian semua sudah tahu. Kalian semua sudah belajar bagaimana akhlak kita terhadap teman, bagaimana etika kita terhadap guru, bahkan terhadap lingkungan hidup, terhadap alam sekitar. Kita semua udah tahu teorinya. Yang paling penting adalah bagaimana akhlak atau etika atau karakter tersebut betul-betul menjadi sesuatu yang kita lakukan secara spontan. Maka dari itu ini memerlukan pembiasaan. Dimanapun ketika Anda masuk ke sekolah, biasa 3S, salam, sapa, apa satu lagi? Atau apapun lah. Atau Anda tahu, oh ya senyum, ya senyum, sapa, salam. Atau Anda tahu, misalnya afsus salam bainakum. Ketika Anda bertemu dengan teman, apalagi dengan guru, ucapkanlah salam. Anda tahu teorinya, kita semua tahu teorinya. Tapi kenapa? Betapa sulitnya bagi kita untuk melaksanakan itu semua. Hal itu karena mungkin ada langkah-langkah yang kita lewatkan. Bahwa ilmu bukan sekadar teori, tapi ilmu adalah harus mengkarakter di dalam diri. Sehingga ilmu itu bukan hanya manfaat untuk kita sendiri, tapi manfaat juga untuk yang lain. Bukan hanya sekedar teori, tapi adalah pengalaman dan praktik. Itu yang lebih penting. Makanya kita sering berdoa setiap kita belajar. Usai belajar kita berdoa, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna bima yanfa'una. Karena belajar saja tidak cukup. Kita memohon kepada Allah agar bermanfaat. Inilah yang dinamakan dengan etik. Bukan sekedar Anda tahu, tapi Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu, sesuai dengan pengetahuan yang Anda tahu. Dan lebih dari itu, jadikanlah ini sebuah kebiasaan, pengalaman yang baik, yang bermanfaat kepada diri kalian dan juga orang lain, orang terdekat, bahkan orang terjauh. Inilah yang kita harapkan dari pendidikan, terutama di Mansatu Kota Tasikmalaya yang punya karakter sebagai pendidikan berbasis keagamaan yang sangat kental. Di lingkungan pesantren, di lingkungan kiai, di lingkungan para asatidz, di lingkungan masyarakat yang religius. Maka etik ini haruslah menjadi karakter kita. Akhlak ini harus menjadi karakter kita. Maka dari itu kita akan menjelaskan atau sama-sama mengetengahkan hal yang terkait dengan etika. Bagaimana kita menjadikan etika itu adalah karakter yang ada dalam diri kita. Saya akan mengawalinya bahwa karakter itu harus bukan diketahui saja, tapi harus dibiasakan. Karakter tidak cukup diketahui, tapi harus diungkapkan, diamalkan, dan dilakukan. Betapa mudahnya kita mengatakan, ucapkan salam ketika bertemu, sapalah dengan teman Anda atau kepada siapapun yang bertemu dengan Anda, baik yang tahu ataupun yang tidak tahu. Bagaimana indahnya, itu kita hanya bisa membayangkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan. Maka melakukan itu lebih penting daripada sekedar mengetahui. Meskipun apa yang kita lakukan tanpa pengetahuan itu sama saja bohong. Tapi pengetahuan yang tanpa amalan itu akan mendatangkan sesuatu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas satu demi satu
membahas tentang bagaimana supaya etik itu, akhlak itu mengkarakter dalam jiwa. Kita harus memahami alur kehidupan dari mulai awal sampai akhir, agar kita tahu bahwa akhlak itu penting, ilmu itu penting, bahwa cara bergaul yang baik itu penting. Ada 7 karakter atau 7 hal yang harus Anda fahami dan harus kita lakukan dalam mengarungi kehidupan ini, terutama di sekolah, di pesantren atau dimanapun, sehingga kita betul-betul bisa menjadikan ini sebagai sebuah titian agar kita bisa menapak menuju yang lebih baik, bisa menuju sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama, saya akan mengawali dari tafsir surat Al-Fatihah. Kita tahu Al-Fatihah adalah ayat atau surat pembuka di dalam Al-Quran. Itulah kenapa Al-Fatihah dinamai dengan Fatihah sebagai pembuka. Nama lain dari Al-Quran atau dari Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Nama lain dari ayat Al-Quran atau dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Mengambil dari situ, kita tahu kenapa Al-Fatihah menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan dalam sholat, sehingga la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Berarti 17 kali diulang-ulang. Paling tidak, karena kewajiban kita untuk sholat adalah 17 rakaat 1 hari 1 malam. Anak-anakku sekalian, yang pertama, apa yang diberikan karakter oleh Fatihah kepada kita yang akan kita kaji atau yang akan kita lalui dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini sebenarnya adalah untuk mengingat Allah. Anda belajar sebenarnya adalah untuk mengingat Allah. Anda mondok sebenarnya adalah untuk mengingat Allah. Karena tidak ada satupun yang diciptakan di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka ketenangan hati akan diperoleh, akan didapat. Bismillah mengawali kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam segenap kehidupan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, mengajarkan bagaimana sebenarnya hidup itu tidak boleh lepas dari zikir. Bangun tidur berzikir, pergi ke WC, keluar dari WC, wudu, sebelum wudu, setelah wudu, sholat, membaca Al-Quran, keluar dari rumah, kan berangkat ke sekolah, masuk sekolah, bertegur sapa. Itu semuanya adalah rangkaian-rangkaian zikir. Awalilah hidup kita itu dengan zikir kepada Allah, bukan hanya lisan. Jadikan objek yang kita lihat, objek yang kita gauli, objek yang kita berinteraksi dengannya, jadikan itu sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awal yang sangat penting. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, ketika manusia bangun dari tidur, maka setan itu memberi tiga ikatan, tiga simpul, di mana simpul itu akan terlepas ketika kita yang pertama membaca doa setelah tidur.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur. Lalu simpul yang kedua akan terlepas ketika kita pergi ke WC, ke kamar mandi dan berwudu. Maka simpul yang kedua akan terlepas. Dan simpul yang ketiga akan terlepas ketika melaksanakan sholat. Jika 3 simpul ini setiap hari kita buka, maka orang akan hidup penuh dengan intiash, penuh dengan fresh. Maka mungkin kemumetan kita, kegelisahan kita, ketidaktenangan kita itu mungkin berawal dari langkah awal kita, yaitu apa? Ketika kita bangun tidur lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membentuk etik, untuk membentuk akhlak, karakter dalam jiwa kita, ingat yang pertama, jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Lakukan semuanya bismillah. Lakukan semuanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau membaca, bacalah bismillah. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ketika turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Anda seorang pelajar, kalau Anda seorang pelajar. Wahai seorang guru, kalau saya seorang guru. Wahai para asatiz, para ajangan, para kiai, iqra, bacalah. Tapi ingat, apapun yang dibaca harus bismi rabbik. Kalau kita boleh beranalogi, lakukanlah aktivitas, apapun aktivitas Anda, bacalah, lakukanlah bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Engkau akan selamat. Selamat dalam artian selamat dari gangguan yang tidak semestinya. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan dari sejak awal bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Anda pergi ke sekolah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang Anda baca? Zikir kepada Allah. Ketika Anda memakai sepatu, bismillahirrahmanirrahim, dahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Anda melangkah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla, dan seterusnya kalau Anda hafal. Tapi yang paling penting adalah semuanya harus Anda lakukan dengan bismillah. Disinilah betapa pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda tidak tahu doanya apa, cukup dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya melakukan ini dengan nama-Mu ya Allah. Saya membaca ini dengan nama-Mu ya Allah. Saya pergi ke pesantren, saya pergi ke pondok, saya pergi ke sekolah. Itu adalah bismillah, semuanya atas nama Allah. Bagaimana hidup tidak nyaman? Semua yang memiliki ini adalah Allah. Kita melakukan atas nama Allah dan kita melakukan semuanya dengan nama Allah. Bagaimana orang hidup tidak tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah maka hati akan tenang. Maka kalau Anda galau, Anda gelisah, mungkin langkah awal kita Anda tidak bismillah. Atau saya sendiri, bukan hanya Anda, saya sendiri terpanjat kaki, cek bahasa Sunda. Maka lakukan semuanya dengan bismillah. Kalau kita berbicara fadilah bismillah terlalu panjang untuk kita bahas di sini. Tapi ingat bahwa bismillah adalah simbol bagi kita untuk senantiasa menyebut nama Allah dalam segala aktivitas. Awalilah langkah kita dengan bismillah. Inilah yang pertama. Mari kita bangun karakter kita. Segalanya kita lakukan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, masih tetap semangat? Meskipun secara virtual saya tidak melihat Anda, tapi saya ingin memberikan mentransfer ini kepada Anda. Mudah-mudahan Anda bisa merasakan. Saya pun mengawali ini dengan bismillah. Anda pun semuanya sama. Mari kita awali dengan bismillah. Yang kedua, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa artinya? Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah
Ketika Anda mendapatkan nikmat, ketika Anda mendapatkan anugerah, pasti yang paling pertama kali Anda ucapkan adalah hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah simbol bahwa hidup ini harus, setelah kita berzikir kepada Allah, syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Mari kita berhitung. Saya sudah sekian tahun hidup, 45 lebih, 46. Anda pun sama. Ketika kita lahir, kalau kita hitung, ya Allah ya Rabbi, sampai sekarang kita diberi nyawa oleh Allah. Sampai sekarang kita diberikan kesempatan hidup untuk memperbaiki diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah meminta, ya Allah, berilah saya hidung seperti ini. Ya Allah, berilah tangan seperti ini. Tapi Allah memberikan semuanya gratis. Kita bisa makan dengan tangan. Kita menghirup udara, oksigen dengan hidung kita. Mengeluarkan karbon dioksida dengan hidung dan mulut kita. Coba tanya ke ahli kesehatan. Berapa harga satu biji bola mata? Berapa harga oksigen yang kita butuhkan? Berapa harga bulu-bulu yang tumbuh di sini? Kenapa alis tidak pernah memanjang, sementara rambut memanjang padahal sama-sama bulu dan berada di atas di bagian kepala? Kenapa telinga seperti ini? Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, kenapa kalian tidak melihat? Itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tashkurun, kenapa kamu tidak bersyukur? Tumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Alhamdulillah saya diterima di Man 1 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah saya tidak akan pernah mengeluh, ya Allah. Bersyukur saya diberi kehidupan yang sepanjang ini, seusia ini. Maka ketika ditumbuhkan dalam diri Anda rasa syukur yang seperti ini, musibah apapun yang datang kepada kita, apapun yang datang kepada kita, itu akan memperingan beban kita. Karena apa? Karena kita mengawalinya dengan rasa syukur kepada Allah. Ketika Anda punya 2 tangan, tidak mengeluh, duh tangan saya kok begini. Coba lihatlah orang yang tidak punya tangan. Kok wajah saya begini? Lihatlah orang yang menurut Anda tidak lebih baik dari Anda. Ketika Anda punya kekayaan yang seperti biasa-biasa saja, lihatlah orang yang tidak punya, meskipun hanya untuk makan. Maka bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ketika Anda masuk di sekolah, ucapkanlah rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya teman. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mondok, untuk sekolah di madrasah ini, untuk bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, untuk bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Ucapkan rasa syukur. Di tengah pandemik ini kita masih bisa belajar bertatap muka meskipun dengan cara seperti ini. Bersyukurlah. Tidak ada alasan untuk mengeluhkan. Bagaimana semangat belajar kita? Bagaimana semangat berpikir kita, bertindak kita, berbuat kita, meskipun di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, kita tetap bangun semangat itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Maka kalau ingin ditambahkan oleh Allah anugerahnya, bersyukurlah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Paling tidak itulah. Maka sedikit demi sedikit akan mengikis syakwa sangka, akan mengikis keluh kesah kita, akan mengikis segala apapun yang bisa menghalangi kita niat belajar, menghalangi kita untuk tetap berkarakter yang baik, beretika dengan etika yang baik. Maka bersyukurlah. Gak ada ujian yang lebih berat dari para nabi. Gak ada ujian yang lebih berat daripada syuhada, para solihin, para aulia Allah. Apa kita? Perbanyaklah bersyukur. Tidak seberapa ujian ini.
maka semakin optimis kalau kita bentuk dalam diri kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting, sangat penting ini untuk kita pegang. Yang ketiga, saya percepat saja karena memang waktunya juga terbatas. Tapi mari kita akan dalami nanti dalam sesi-sesi berikutnya di sekolah kita, sambil menggali pengalaman, sambil menggali Anda sebagai pembelajar yang baik, pembelajar yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan, haus akan prestasi. Bukan pujian, tapi prestasi untuk diri sendiri. Bukan karena orang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna Ar-Rahmanir Rahim? Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ketiga, bentuklah dalam diri kita sifat optimis, tidak pernah putus asa. Karena rahmat Allah jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kasih sayang Allah luar biasa. Sehingga rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah. Rahmatku, kata Allah, rahmat Allah itu maha luas. Lebih luas dari apapun. Meskipun kita punya dosa yang seperti buih di lautan, seperti tingginya gunung, seperti sebanyak butiran pasir di padang pasir, kita punya harapan bahwa rahmat Allah jauh lebih luas. Makanya jangan putus asa. Di samping tadi yang kedua bersyukur, yang ketiga kita punya rasa optimisme yang luar biasa. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Terkadang kita merasa putus asa. Wah, orang lain mah pinter, saya mah dari kampung. Saya mah belajar juga, kesini juga uyuhan. Begitulah orang biasanya. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya rahmat Allah itu meliputi orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, orang kampung, orang gunung. Semuanya sama mendapatkan rahmat Allah yang sama. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda, secara teknis berbeda-beda. Tapi kita harus merasakan rasa optimis itu. Mari kita sama-sama rasakan bahwa tidak ada kata putus asa untuk berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangun sikap optimis. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. Terkadang kita jatuh. Saya sudah berzikir, saya sudah bersyukur. Terkadang kita jatuh. Apa fungsinya sholat saya? No way untuk mengatakan seperti itu. Mari kita bangun. Rahmat Allah jauh lebih luas. Rahmat itulah kasih sayang. Bagaimana cara menumbuhkan bahwa kita itu dikasih sayang, diberi kasih sayang oleh Allah? Maka ingatlah kasih sayang Anda yang telah diberikan oleh orang tua kepada Anda. Itu belum secuilnya Anda menjadi orang seperti sekarang, berusia seperti sekarang 17 tahun. Coba mari kita setback 0 tahun ketika Anda tidak jadi apa-apa. Maka kita akan merasakan kasih sayang Allah yang dipinjamkan kepada orang tua. Orang tua Anda itu, ya Allah, orang tua saya juga sama. Ketika ibu Anda mengandung janin Anda, rasakanlah kasih sayang orang tua. Selama berbulan-bulan tidak pernah tidur nyenyak. Selama berbulan-bulan berguling-guling di atas kasur hanya untuk menyelamatkan Anda. Hanya untuk sekedar Anda tidur nyenyak dalam rahim ibu Anda. Itulah kasih sayang. Maka betul kata Nabi SAW, dosa besar bagi Anda ketika menghilangkan rahmat Allah melalui
dosa menyakiti orang tua tidak terampuni selama orang tua Anda tidak ridho. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Coba Anda bayangkan, ketika terlahir di dalam Al-Quran disebutkan wahnan ala wahnin, betapa sakitnya, tapi orang tua Anda tidak mengeluh. Demi Anda, demi kalian, gak pernah mengeluhkan. Sakitnya luar biasa, antara hidup dan mati. Perjuangan yang luar biasa. Maka ketika Anda menyanyiakan kasih sayang orang tua dengan menyekolahkan Anda di sini, dengan memondokkan Anda di pesantren, Anda tidak percaya kepada rahmat Allah. Bagaimana Anda akan merasakan kasih sayang Allah sementara kasih sayang orang tua saja sudah Anda lupa? Bentuklah dalam diri Anda karakter bahwa inilah rahmat Allah melalui orang tua saya. Jangan sia-siakan harapan orang tua dalam dada, dalam masa depan. Buat mereka bangga. Buat mereka betul-betul merasa tidak sia-sia menyekolahkan Anda, memondokkan Anda di pesantren. Inilah karakter merasa kita dilindungi oleh rahmat Allah. Maka kita akan muncul sikap optimis. Tidak perlu mengeluh. Orang tua saja tidak mengeluh ketika Anda lahir. Orang tua tidak berkurang kasih sayang. Keringat yang dia keluarkan hanya untuk kalian. Kelelahan yang dia rasakan hanya untuk kalian. Lebih baik sekarang menangis ketika Anda ingat kepada orang tua, daripada Anda nanti menangis menyesal tidak sempat berbalas budi kepada orang tua. Untuk apa? Untuk merasakan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian melalui orang tua. Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Maka ketika Anda dihinggapi rasa malas, ketika Anda dihinggapi rasa tidak ingin belajar, ingatlah akan kasih sayang supaya bangkit, muncul kembali rasa optimisme. Allah tidak akan meninggalkan kita, sebagaimana orang tua tidak akan pernah tidak memperhatikan Anda. Bentuklah ini dalam diri Anda, dalam jiwa Anda, dalam hati Anda, sehingga Anda belajar itu betul-betul penuh dengan rasa optimis, karena dihinggapi, diliputi oleh kasih sayang Allah yang dipinjamkan kepada orang tua kalian. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang keempat, tumbuhkan dalam jiwa Anda, dalam diri Anda, sifat rasa takut untuk melakukan apapun yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena semuanya ada balasannya. Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Kita harus takut akan itu. Setelah kita optimis, bukan hanya optimis yang harus kita tumbuhkan, tapi rasa takut juga harus kita pupuk. Karena rasa takut itulah yang menghalangi kalian dari berbuat yang tidak sesuai aturan. Takut akan dosa, takut dimarahi guru, takut mengecewakan orang tua. Tumbuhkanlah rasa itu di dalam diri Anda. Karakter itu tumbuhkan dalam diri Anda, biar Anda terhalangi dari perbuatan yang tidak dikehendaki. Saya ingin mencuri, takut dosa. Saya ingin mencontek, takut dosa. Saya ingin menjahili orang lain, takut nanti juga saya dijahili oleh orang lain. Jadi semuanya itu harus Anda tumbuhkan dalam karakter Anda, supaya Anda terhindar dari kesalahan, supaya Anda terhindar dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan itulah yang akan menghalangi Anda dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Suatu ketika saya mengadu kepada sang guru Imam Waqi'
Kenapa hafalan saya buruk? Imam Syafi'i loh yang hafal Al-Quran 7 tahun, yang hafal Muwatta di usia 10 tahun mengatakan hafalan saya buruk. Subhanallah. Apa kita? Kata Imam Waqi, kalau Imam Syafi'i, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia menunjukkan saya untuk meninggalkan maksiat. Fa inna ilmallah nurun. Karena ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asin. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Takutlah ilmu Anda tidak bermanfaat. Takutlah Anda tidak menjadi orang yang tidak berguna. Maka Anda akan berusaha untuk berguna. Takutlah akan hal-hal seperti itu. Itulah karakter Maliki Yaumiddin. Semuanya ada balasan. Kalau kata orang lain mungkin karma. Tapi bagi kita bukan karma. Bahwa semuanya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perbuatan. Ketika kita melakukan kebaikan maka balasannya akan baik di dunia ataupun di akhirat. Jika kita melakukan kejahatan maka balasannya pun akan setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Takutlah itu. Ingat-ingatlah itu agar kita terhindar dari berbuat maksiat. Dari perbuatan yang melanggar aturan. Di pesantren, di sekolah, dimanapun. Harus tumbuh kembangkan rasa itu. Takut. Bukan sekedar takut. Tapi takut yang dapat menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Itu adalah rasa takut yang harus Anda pupuk dalam diri Anda. Harus Anda pupuk dalam jiwa Anda. Tanamkan dalam hati Anda. Maka akan mengkarakter dalam jiwa Anda. Tidak ingin melakukan perbuatan yang melanggar aturan dari siapapun. Apalagi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa signifikansinya ayat ini dengan apa yang saya bahas? Setelah kita berzikir, bersyukur, punya roja dengan rahmat Allah, berharap kepada rahmat Allah, dan takut akan balasan kejelekan yang kita lakukan. Lakukanlah semuanya dengan ikhlas. Ya Allah, saya melakukan semua ini hanya untuk-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya untuk memohon pertolongan hanya kepadamu. Mencari ilmu hanya untuk-Mu. Mondok hanya untuk, meskipun dengan wasilah orang tua. Membanggakan orang tua silahkan. Tapi goalnya adalah ultimate goal. Tujuan akhirnya kita persembahkan semuanya dari Allah. Karena adalah kita milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Hidup ini adalah sebagai cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah memberikan kita hidup. Memberikan kita kematian. Untuk menguji kualitas yang terbaik dari hidup kita. Dan kualitas terbaik dalam hidup adalah yang melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah hanya karena Allah. Saya berbuat baik karena ada orang tua. Saya berbuat baik karena ada guru. Saya takut untuk melanggar karena takut oleh guru, oleh BP, oleh kesiswaan, oleh kepala sekolah. Silakan bangun itu. Tapi itu tidak akan abadi ketika sekolah tidak ada, ketika kepala sekolah tidak ada, ketika guru tidak ada, ketika kiai tidak ada, ketika ustadz ajengan tidak ada, maka Anda pun akan runtuh saat itu. Jadi kalau Anda bergantung kepada Allah, ikhlaskan semuanya kepada Allah, hati kita akan tetap ada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keikhlasan. Apapun yang kalian lakukan, lakukanlah seikhlasnya. Ikhlas bukan berarti tidak dibayar, bukan. Ikhlas adalah menghanyakan. Apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Hanya dipuji oleh Allah. Hanya untuk disandarkan kepada Allah. Ini ilmu ikhlas itu ada di dalam puasa.
sebagai sebuah pembelajaran. Anda berpuasa menahan lapar, menahan haus, menahan dari ucapan yang tidak semena-mena, yang tidak sesuai, hanya karena Allah kan, ya. Padahal kalau Anda pergi ke WC, Anda pergi makan, bisa saja Anda mengaku puasa, karena tidak ada bedanya orang yang berpuasa saat tidak makan, orang yang berpuasa pun sama. Orang yang tidak berpuasa pada sahur ikut sahur, pada saat buka pun ikut buka sama-sama. Di mana bedanya? Karena tidak ada kelihatan. Maka puasa adalah merupakan perbuatan yang bisa membuat kita tahu, diantarkan oleh Allah, itulah ikhlas. Yang hanya tahu adalah Anda, saya. Tidak pernah tahu Anda dan Allah, saya dan Allah. Vertikal langsung. Inilah nilai-nilai keikhlasan yang harus Anda bangun. Ikhlaslah dalam belajar, ikhlaslah dalam mencari ilmu, ikhlaslah dalam berteman, ikhlaslah dalam segala hal apapun. Karena ini adalah karakter etik yang ada, yang akan abadi selamanya. Karena selain Allah semuanya akan binasa. Maka ketika kalau Anda berbuat karena guru tidak ada, Anda tidak melakukan apapun. Kepala sekolah ada, Anda bisa berbuat baik. Tapi ketika tidak ada, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka ikhlaskanlah apapun perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Zikir, syukur, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Bangunlah dalam jiwa Anda sikap doa. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal apapun. Bahkan untuk berzikir sekalipun. Bahkan untuk mengharap ridho Allah sekalipun. Untuk ikhlas sekalipun kita perlu bantuan dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Akan kita ditetapkan, diistiqomahkan dalam jalan Allah. Ya. Jadi kita meminta kepada Allah. Ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah bantulah saya agar senantiasa bersyukur kepadamu, akan senantiasa mengingat kepadamu. Berdoalah kepada Allah. Rabbana atina, doalah kepada Allah. Bukan masalah Allah mada tahu kebutuhan kita, keinginan kita, sehingga kita tidak perlu berdoa, Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Enggak, Allah ingin mendengar suara kita merintih. Maka ketika datang musibah, datang sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, bukan Allah tidak tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah dalam sebuah diskusi mengatakan Allah ingin mendengar jeritan hambanya di dalam hati. Ya Allah, saya butuh Engkau ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ketika terucap kata-kata doa seperti itu, itulah yang Allah inginkan dari kita. Jangan pernah menyempelekan doa. Allah Maha Tahu. Ya. Pengaruh nggak doa kepada kita? Wallahu alam. Tapi Allah menjamin ketika Anda berdoa, ketika kita berdoa, Allah pasti mendengar. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang meragukan itu? Kalau siapapun yang meragukan itu, Anda bisa dikatakan kufur. Karena meragukan bahwa Allah mengijabah doa kita. Bukan masalah isi doa kita. Allah lebih tahu. Tapi berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apapun bahasa kita. Maka jangan lupa untuk berdoa. Sebelum belajar berdoa. Selesai belajar berdoa. Di tengah-tengah belajar berdoa. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, doakanlah guru-guru saya. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat dan berkah. Doakan. Bukan hanya untuk Anda. Doakan untuk saya. Doakan untuk semuanya. Karena ketika Anda mengucapkan doa untuk Anda, atau untuk siapapun yang Anda doakan, maka itu akan kembali kepada Anda. Seperti bola yang dipantulkan ke tembok. Semakin keras Anda berdoa, semakin luas Anda berdoa, maka semakin keras pantulannya kepada kita. Jangan pernah menyepelekan doa. Mungkin salah satu kunci kesuksesan adalah karena orang itu sering berdoa. Yang terakhir,
Yang terakhir adalah bangun dalam karakter kita bahwa kita memerlukan sebuah contoh. Kita memerlukan tauladan. Kita memerlukan pengalaman belajar dari orang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya hidup kita itu kita perlu belajar dari orang lain. Lihatlah orang-orang yang sukses. Belajarlah dari orang-orang yang gagal. Bercerminlah kepada orang yang sukses, yang berhasil. Ambillah pelajaran dari kegagalan. Maka Allah memberikan dua jalur. Nih orang yang sukses, alladzina an'amta 'alaihim. Nih orang yang tersesat, orang yang dimarahi, yang dibenduk, yang dimurkai oleh Allah, al-maghdubi 'alaihim, Yahudi dan Nasara. Jangan seperti itu. Kenapa Yahudi dan Nasara? Karena Yahudi dia tahu tapi tidak mau melakukan. Karena Nasara dia melakukan tanpa pengetahuan. Kita janganlah seperti mereka. Apa jalan kita? Siapa contoh kita? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semuanya kepada kita. Para sahabat, para aulia, para solihin, para syuhada. An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bertemanlah dengan mereka. Bergaulah dengan mereka. Ini sangat penting. Dengan siapa bergaul, maka orang akan tahu siapa Anda. Siapa sih si A? Suka terlihat sih di pub. Oh, dia sih tidak, cuman suka terlihat di pub. Oh, siapa sih si B? Saya sering melihatnya di masjid. Aduh, lain, nilainya lain. Dengan siapa berteman, dengan siapa bergaul, menunjukkan siapa Anda. Secara umum begitu. Secara umum seperti itu, wajar. Kalau ada orang yang sering bergaul dengan A, si A itu misalnya orangnya bla 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 jelek, maka Anda akan terbawa jelek. Ketika Anda bergaul dengan B dan B itu adalah orang bla 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 bla, padahal Anda tidak terlalu baik, tapi orang yang Anda gauli adalah orang baik, maka Anda akan terbawa kebaikan. Maka bercontohlah kepada orang-orang yang baik. Meskipun Anda tidak sesukses orang-orang baik tersebut. Maka ketika Anda ingin menjadi orang yang ideal, bercontohlah kepada orang-orang yang sukses. Maka yang ketujuh, yang terakhir di sini adalah bahwa jadikanlah model siapapun yang orang-orang sukses biar Anda bisa tiru. Jadikanlah model untuk Anda ambil pelajaran dari orang-orang yang gagal. Inilah 7 karakter yang harus Anda miliki sehingga Anda memiliki etika yang betul-betul mengkarakter dalam belajar Anda di pesantren, belajar Anda di sekolah. Belajar Anda di mana, bergaul dalam keadaan apapun. Inilah 7 hal yang harus Anda miliki. Bukan hanya Anda, saya pun sama. Mari kita sama-sama senantiasa mengawali dengan zikir, senantiasa bersyukur, senantiasa berharap kepada rahmat Allah, senantiasa merasa takut kepada Allah, ikhlas dalam berbuat, jangan lupa berdoa, dan mencontohlah kepada orang-orang yang baik. Mudah-mudahan 7 karakter ini ada di dalam jiwa kita, ada di dalam hati Anda, ada di dalam hati saya. Mari kita sama-sama. Akhirnya saya ingin mengatakan selamat datang di sekolah, di pesantren, di lingkungan yang membuat Anda lebih berhasil, yang membuat Anda lebih optimis untuk mencapai masa depan. Raihlah masa depan Anda. Simpan dengan 7 karakter ini. 7 karakter ini akan membawa Anda kepada jalan keselamatan. Mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ucapkan, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sampai jumpa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nih, materi yang disampaikan telah selesai. Gimana, seru gak? Seru dong. Tugas sekarang adalah kalian membuat resume dari materi yang telah disampaikan. Dan jangan lupa tugas kalian upload di link di bawah ini. Sekian dari kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.